Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini, penyebaran virus corona semakin meluas, menembus semua segmen masyarakat di kota Samarinda. Setelah sebelumnya ada 4 staf dari Sivitas Universitas Mula Warman. Di kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim juga ada 2 stafnya terpaksa dirawat isolasi karena terinfeksi COVID-19. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Samarinda melakukan tracing di kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim, Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Setelah diketahui 2 orang staf di kantor itu tertular virus corona, keduanya sudah menjalani perawatan isolasi. Kejati Kaltim tidak menutup kegiatannya, namun upaya penelusuran apakah sudah menyebar di lingkungan para jaksa dan keluarganya dilakukan rapid test. Pak, ini kan ada kabar mengenai anggota Kejati kena positif itu Pak Aris Latif, itu gimana Pak? Tanggapan Pak? Sekarang dirawat 2 orang. 2 orang Pak ya? Staf, pokoknya 2 orang dirawat. 2 staf. Itu mulai kapan Pak? Yang satu Selasa. hari Selasa ya. Yang satu lagi kemarin hari Sabtu. Dari Kejati antisipasinya gimana Pak? Antisipasi sekarang mau dirapid, mau di dirapid dan di PCR. Kapan itu Pak mulai tes rapid sama pelakunya Pak? Rencana hari ini tapi belum datang. Oh gitu. Nah, mungkin selesai acara ini baru kita. Selain di Kejaksaan Tinggi, sebelumnya muncul pemberitaan virus menyebar di lingkungan staf Universitas Mula Warman. Ada 4 orang yang dikabarkan tertular, namun 2 diantaranya sudah sembuh dan 2 orang lagi masih dalam masa perawatan. Kemudian muncul pula klaster-klaster yang menjadi sumber penyebaran seperti Balai Kota Samarinda, Kantor Gubernur, dan BNN. Tim Satgas Penanganan COVID-19 mengumumkan data 24 Agustus di Samarinda terdapat kumulatif pasien tertular sebanyak 672 orang, sembuh 424 orang, dan 26 orang meninggal dunia. Kemudian yang masih dirawat menunggu penyembuhan ada 222 orang. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Pemprov Kalimantan Timur tetap memprioritaskan pembangunan jalan provinsi dari Tering sampai Ujoh Bilang serta dari Ujoh Bilang sampai Long Bagun dan Long Pahangai. Badan jalan sudah ada namun dilakukan penataan agar layak untuk dilewati meski baru berupa jalan tanah. Inilah yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur. Gara-gara pandemi COVID-19, anggaran mengalami pemotongan yang mengakibatkan sejumlah proyek dikurangi volume hingga ditunda sampai tahun depan. Dari semula anggaran sebesar 1,4 triliun, dipotong sampai tersisa 736 miliar. Dana itu sudah termasuk untuk proyek fisik, belanja pegawai, dan perjalanan dinas. Besar memang yang kita lakukan refocusing ini dari 1,4 menjadi kurang lebih 1,4 T menjadi kurang lebih 736 miliar. Dan tentunya dengan adanya refocusing ini kita juga memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang terutama pelayanan dasar pada masyarakat. Kita berupaya menjaga agar pelayanan kepada masyarakat ini bisa meningkat dan bisa lebih baik lagi. Salah satunya kita tetap memprioritaskan pembangunan di kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman yang diprioritaskan adalah infrastruktur jalan dari Kecamatan Tering, Kutai Barat sampai Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu. Badan jalan sekitar 133 km itu sudah ada.
namun masih perlu penyempurnaan. Dari semula dianggarkan 62 miliar, Dinas PUPR hanya memotong 2 miliar menjadi 60 miliar. Begitu juga proyek badan jalan dari Ujoh Bilang menuju Long Bagun dan Long Pahanggai yang masih terus dikerjakan. Dari semula dianggarkan 14 miliar, terpotong 2 miliar menjadi 12 miliar. Tetap dilakukan pemotongan, cuma tidak banyak di sana. Harapannya agar di sana pembangunan itu bisa berjalan dengan cepat, akselerasinya bisa cepat, dan tentunya masyarakat yang di pedalaman itu bisa menikmati dengan cepat, khususnya jalan di sana. Terutama dari Tering ke Ujoh Bilang dan Ujoh Bilang ke Long Pahanggai. Itu kita prioritaskan untuk dilaksanakan dengan dana yang cukup besar, sehingga bisa mempercepat aksesibilitas masyarakat di sana dan juga membuka keterisolasian. Pekerjaan penyempurnaan badan jalan di pedalaman yang sulit geografisnya, Pemprov Kaltim menempuh cara bekerja sama dengan TNI untuk mengerjakannya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Menjelang pendaftaran calon peserta pilkada secara serentak di seluruh Indonesia pada 4-6 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda mulai sibuk mempersiapkan diri. Koordinasi dilakukan terhadap partai politik pengusung, terutama terkait berbagai persyaratan pencalonan. Masa pandemi COVID-19 di Kota Samarinda dipastikan tidak menghalangi lagi proses tahapan pendaftaran calon wali kota yang dibuka 4-6 September 2020. Berbagai persiapan dilakukan, diantaranya melakukan koordinasi dengan partai-partai politik mengenai persyaratan pencalonan dan hal-hal teknis yang diperlukan agar calon lolos persyaratan. Harus melengkapi semua. Apakah SK kepengurusannya benar, apakah ketuanya memang benar si A dan sekretaris si B. Jangan sampai di aturan yang bertanda tangan adalah ketua dan sekretaris, justru nanti yang tantangan wakil ketua dan wakil sekretaris misalnya. Ini kan jadi polemik lagi, bahwa di aturan itu sudah sangat jelas bahwa yang bisa menandatangani SK itu adalah ketua dan sekretaris. Jika partai politik misalnya ada dualisme dan tidak selesai di tingkat kota, bisa langsung dihandle oleh partai politik di tingkat pusat. Nah, tapi yang harus mendaftarkan, yang harus datang adalah ketua dan sekretaris partai politik, dan bakal pasangan calon tidak bisa diwakilkan. 3 pasangan calon hampir pasti bisa berlaga di Pilwali Samarinda. Mereka adalah Jairin Jain berpasangan dengan Sarwono yang sudah lolos persyaratan calon perseorangan, pasangan Berkati dengan Darlis Patalongi, dan pasangan Andi Harun dengan Rusmadi Wongso. Menurut Ketua KPU Firman
Sudirman Hidayat, masing-masing partai politik berbeda otoritasnya dalam menentukan pasangan calon. Ada yang cukup dengan SK dari pengurus cabang atau provinsi, tapi ada partai yang penentuan calonnya dari pengurus pusat. KPU melihat ada perlakuan berbeda soal penetapan kepengurusan oleh masing-masing partai politik. Ternyata tidak melulu penerbitannya itu oleh DPP. Ternyata ada yang dari cukup DPD atau tingkat provinsi. Nah, itu diatur manakala, kan bahasanya begitu kan? Manakala kepengurusan di daerah tidak diterbitkan pengesahan kepengurusan oleh DPP atau tingkat pusat, maka KPU provinsi bisa berkoordinasi dengan KPU provinsi untuk meminta kepengurusan yang sama di tingkat kabupaten kota. Jadi terjemahannya saya pikir tidak ada di depan, tidak dapat membuka jalur aja Bang ya, tidak mengurus. Ya, tidak mengurus sampai ke dalam, karena ini adalah opsi-opsi yang terjadi di internal partai politik. Jadi harus Setelah mendaftar dan lolos persyaratan, para calon kontestan masih akan mengikuti berbagai tes, diantaranya kesehatan dan bebas narkoba. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Situasi di kota Samarinda masa pandemi COVID-19 terlihat normal-normal saja. Berbagai kegiatan anak muda, terutama pada malam minggu di kafe-kafe terlihat seperti tidak ada ancaman. Salah satunya di kawasan Citra Niaga, Samarinda. Beginilah situasi di kota Samarinda pada malam minggu lalu. Status tanggap darurat yang masih berlaku di seluruh Kalimantan Timur tidak berpengaruh besar terhadap kegiatan anak-anak muda. Mereka tetap mendatangi kafe-kafe dan berkerumun. Di antaranya malah ada yang tidak memakai masker. Operasional tim gabungan yang terdiri dari kepolisian bersama Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda menemukan 4 anak muda yang kondisinya reaktif ketika dilakukan rapid test massal di 2 tempat. Di kawasan Citra Niaga Samarinda ditemukan 3 orang reaktif dan di kawasan Tepian Mahakam ada 1 orang menunjukkan kondisi reaktif. Temuan atas sampel ini sudah cukup memberikan gambaran kalau virus corona telah menyebar di semua lapisan masyarakat. Update jumlah warga terpapar per tanggal 24 Agustus di kota Samarinda ada total 672 orang, yang sembuh 424 orang, dan meninggal dunia 26 orang. Sedangkan warga yang dirawat isolasi ada 222 pasien. Ya, kita malam hari ini melaksanakan kegiatan gabungan, baik dari TNI Polri, ada dari BPBD, dari Dinas Kesehatan, dan ada relawan dan Pol PP. Nah, kita tujuannya adalah pendisiplinan terhadap masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Di sini untuk mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di Samarinda. Demikian. Targetnya Pak? Targetnya ya masyarakat bisa sadar dan bisa disiplin terhadap protokol kesehatan. Sasaran ya tempat-tempat sasaran, tempat keramaian ya, baik itu kafe maupun tempat-tempat nongkrong-nongkrong, mall seperti itu. Di kota Samarinda sudah ada perwali Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan penanggulangan bencana COVID-19. Dalam perwali itu, warga yang kedapatan tidak memakai masker akan kena denda 250.000 atau kerja sosial. Namun sebelum diterapkan sungguh-sungguh, perwali disosialisasikan terlebih dahulu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Setelah terbitnya Peraturan Wali Kota Samarinda mengatur sanksi kepada warga yang tidak memakai masker dan berkerumun, jajaran Polri bersama TNI dan Satgas Penanganan COVID-19 melakukan operasi di tempat-tempat keramaian, operasi tim gabungan untuk mengajak warga tertib dalam rangka mencegah penyebaran virus corona.
Pandemi COVID-19 di beberapa kota Kalimantan Timur menunjukkan angka-angka jatuhnya korban yang sangat cepat, terutama di Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Kutai Kartanegara, yang saat ini disebut berada di zona merah karena mengalami peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif cukup drastis dalam tempo 1 bulan terakhir. Di Samarinda, operasi gabungan dilakukan malam minggu lalu. Tim operasi gabungan terdiri dari Polri, TNI, dan tim Satgas Penanganan COVID-19 Samarinda bergerak ke tempat-tempat yang menjadi sasaran kerumunan anak-anak muda. Dua tempat yang disasar adalah Komplek Perbelanjaan Citra Niaga Samarinda dan Tepian Mahakam. Tim operasi gabungan selain melakukan sosialisasi perwali yang segera efektif diberlakukan, juga melakukan rapid test terhadap anak-anak muda di sana. Hasilnya 4 ditemukan reaktif. Kepolisian dalam hal ini Polda Kalimantan Timur concern terhadap instruksi Presiden ya, bahwa kita sudah mendapat perintah langsung melalui instruksi Presiden nomor 6 2020 bahwa TNI Polri untuk melakukan pendisiplinan ya. Kita mulai minggu kemarin sudah melakukan pendisiplinan secara internal, baik itu di penjagaan, pelayanan maupun di ruangan kerja, tempat-tempat fasilitas umum seperti kantin, tempat ibadah, masjid, musola ya. Saat ini kita di Kalimantan Timur, kumulatif orang terpapar virus 3.145 orang, dengan 1.920 diantaranya sembuh. Kemudian pasien positif yang meninggal dunia 125 orang dan yang masih dirawat karena positif virus ada 1.100 pasien. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana mengingatkan para masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan karena penyebaran virus makin meluas dan sudah terjadi transmisi lokal. 3 hal yang efektif untuk mencegah penularan. 3 hal ini pula yang kita terapkan supaya masyarakat berdisiplin. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu kita wanti-wanti kepada seluruh masyarakat, dan pada kesempatan ini kami dari Polda Kaltim mendapat perintah langsung ya saya untuk melakukan asistensi terhadap kegiatan Polresta Samarinda untuk melakukan kegiatan pendisiplinan terhadap masyarakat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Informasi selanjutnya, sejumlah petugas gabungan memberikan teguran lisan kepada warga Balikpapan yang tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah. Sejumlah kendaraan bermotor roda 2, 4 serta masyarakat yang sedang berolahraga oleh petugas gabungan dari Dishub, Satpol PP, dan TNI Polri pada Senin sore memasukkan kendaraan ke halaman kantor Pemkot Balikpapan. Masuknya kendaraan ini lantaran pengemudi tidak mengenakan masker saat berjalan keluar rumah. Penerapan sosialisasi tentang penertiban penggunaan masker diawali dengan teguran lisan. Masyarakat yang tidak mengenakan masker ini didata dan diberikan teguran lisan agar tidak mengulangi kembali. Masyarakat yang terkena teguran lisan terkait penggunaan masker mendukung adanya perwali penggunaan masker agar bisa menyetop penyebaran COVID-19. Nggak pakai masker. Kenapa nggak bisa nggak pakai masker? Oh, tadi saya udah buru-buru keluar rumahnya, jadi pas lupa ngambilnya. Tadi mau kemana, Mas? Kalau ada peraturan ini, gitu? Belum sih, baru kali ini juga sih, soalnya baru pertama kali ini dapat teguran juga. Sebelumnya kan nggak ada pemberitahuan. Tanggapannya gimana, Mbak, dari masyarakat dengan adanya perwali ini, Mbak? Teguran ini, Mbak? Kayak
ya. Paling ada sanksi 1.000 nanti, Mbak. Tapi lebih bagus saja buat peringatan semuanya ya kan. Udah kuat. Tuh jogging. Waktu jogging. Jogging. Tapi tahu nggak sudah ada sanksi ini, Mas? Belum ada. Oh, belum tahu ya. Tanggapannya sampai sebagai masyarakat dengan adanya sanksi ini gimana, Mas? Ya, kedepannya supaya mematuhi protokol kesehatan aja sih. Setuju nggak? Setuju nggak? Dengan ada sanksi? Setuju ya. Banget ya, Mas? Soalnya kan buat meningkatkan memutus rantai COVID juga. Ditawarin hukuman atau gimana? Untuk hukuman sih belum ada, cuma untuk kedepannya sanksinya untuk dia lagi itu tegas lagi. Tentang penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 di Kota Balikpapan. Ya, ini selama 1 minggu kita lakukan baik di tingkat kota maupun di kecamatan sambil sosialisasi. Nanti yang keduanya minggu kedua sudah langsung dengan penindakan. Ya, kita minta kepada masyarakat mematuhi ya Perwali nomor 23 ini karena ini demi kebaikan kita bersama, karena makin meningkatnya atau makin masifnya angka yang terkonfirmasi positif di Balikpapan. Penerapan sosialisasi ini dilakukan usai digelarnya apel launching Perwali terkait penggunaan masker dan sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker, dan berharap agar pandemi COVID-19 di Balikpapan segera berakhir. Dari Balikpapan, tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Sejumlah rumah sakit termasuk Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan sebagai rumah sakit rujukan utama COVID-19 di Kaltim memilih menutup sebagian poli pelayanan setelah puluhan tenaga medisnya terpapar COVID-19. Ketua Gugus Tugas Kota Balikpapan, Wali Kota Rizal Effendi, benarkan ada 4 rumah sakit di Kota Balikpapan yang lakukan pembatasan pelayanan akibat tenaga medisnya terpapar virus corona. Salah satunya Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo atau RSKD Balikpapan yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien COVID-19. Penutupan sebagian layanan di RSKD setelah 47 tenaga medis terpapar virus corona. Penutupan sebagian layanan ini berlangsung selama 3 hari ke depan. Wacana pembatasan sosial pun kembali bergulir seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Balikpapan. Kalau boleh tahu Pak, apakah betul beberapa rumah sakit saat ini sedang ditutup Pak? Tidak ditutup semuanya, di beberapa unit pelayanannya ditutup atau dibatasi gitu. Apa saja Pak rumah sakit itu Pak yang dibatasi Pak? Iya kan ada Kanujoso dalam 3 hari ini. Ada di Beriman, Rumah Sakit Sayang Ibu, juga Persalinan Bunda Kasih juga ya kalau tidak salah. Ada beberapa yang kita bukan ditutup tapi dibatasi unit pelayanannya. Itu karena katanya tenaga medisnya juga banyak yang sudah terpapar ya Pak ya? Iya, tenaga medis, ya kekurangan tenaga, ya juga kapasitasnya begitu, dan juga untuk menghindari penularan lebih jauh. Gugus Tugas Percepatan COVID-19 mengakui jika penambahan jumlah kasus COVID-19 di Kota Balikpapan mencapai 50% per hari, sementara jumlah kematian meningkat hingga 10%. Tercatat jumlah kasus COVID-19 di Balikpapan pertanggal 21 Agustus mencapai 1.235 kasus terkonfirmasi positif dan 78 kasus meninggal dunia. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.